Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ilmu Budaya Dasar kelas K6 2022 dengan dosen pengampu Pak Devi Kurnia Alamsyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait salah satu pembahasan pada mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, yakni Manusia dan Penderitaan. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, Ihsan Ananda Fajar, lalu ada rekan saya yaitu Farisa Angela, Zahra Nurul Aska, dan Ade Fairuz Suhaimah. Untuk topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada penderitaan, penderitaan sebuah fenomena universal, penderitaan sebagai anak penguasa, siksaan, rasa sakit, neraka, manusia dan penderitaan. Untuk materi pertama, yakni penderitaan akan dipresentasikan oleh Ade Fairuz. Kepada rekan Ade dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yaitu penderitaan. Penderitaan berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu dra yang artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat terjadi secara lahir dan batin atau lahir batin. Yang termasuk penderitaan itu seperti keluh kesah, kesengsaraan, kelaparan, kekenyangan, kepanasan, dan lain-lain. Bahkan dalam Al-Quran pun dan dalam agama lain, banyak surat dan ayat yang menguraikan tentang penderitaan yang dialami oleh manusia. Itu bersih tentang peringatan bagi manusia akan adanya penderitaan. Tetapi umumnya manusia itu kurang memperhatikan peringatan tersebut sehingga manusia mengalami penderitaan. Contohnya pada Al-Quran, pada surat Al-Balad ayat 4, dinyatakan manusia ialah makhluk yang hidupnya penuh perjuangan. Ayat tersebut harus diartikan bahwa manusia harus bekerja keras untuk melangsungkan hidupnya. Untuk kelangsungan hidup ini, maka harus menghadapi alam atau menaklukkan alam, menghadapi masyarakat sekelilingnya, dan tidak boleh lupa takwa kepada Tuhan. Apabila manusia melalaikan salah daripadanya atau kurang-kurang sungguh menghadapinya, maka akibatnya manusia akan menderita. Bila manusia itu sudah berkeluarga, maka penderitaan juga dialami oleh keluarganya. Penderitaan semacam itulah dalam kehidupan sehari-hari. Baik di kota maupun di desa, bila orang malas bekerja, tentu ia akan menderita hidupnya. Penderitaan sering terjadi sesuai dengan lika-liku kehidupan manusia bahkan pada kehidupan zaman dulu. Pun karya besar dalam bidang seni dan filsafat lahir dari imajinasi penderitaan. Nah, jadi contoh kasus penderitaan pada cerita Ramayana. Jadi saya akan membacakan cerita penderitaan Ramayana. Dalam Ramayana, Satria Rama telah dicalonkan sebagai pengganti ayahnya raja di Ayodhya, Maharaja Dasarta. Karena kedengkian dan ketamakan istrinya, Kaikai, yang berputrakan Brata, maka Rama harus menjalani pembuangan selama 13 tahun di hutan. Dalam penggambarannya di hutan, datang pula cobaan. Seorang raksasa sang Dasamuka berhasil mencuri istrinya. Sita dibawa pulang oleh Alengka dan akan diperistrikannya. Betapa hebatnya penderitaan lahir batin suami istri yang dipisahkan oleh ketamakan dan perbuatan amoral seorang raja raksasa ini. Dengan susah payah dan dengan persiapan yang memakan waktu yang cukup lama, Rama berhasil merebutnya. Namun cobaan datang lagi, yaitu kesangsian rakyat-rakyat akan kesucian Sita yang cukup lama ditahan musuh. Karena kesangsian tersebut, maka Sita bersumpah apabila bumi terbelah dan menelan dirinya, itu pertanda bahwa dirinya suci. Bila tidak, maka ia bernoda. Kenyataannya, bumi terbelah dan segera terlungkap lagi setelah menelan Sita. Rama ditinggalkan dalam keadaan merana. Nah, jadi begitulah hebatnya penderitaan yang dialami oleh suami istri itu. Selama Sita berada di tangan musuh, dia mengalami rasa cemas, takut, ngeri, was-was, putus asa, silih berganti setiap hari.
Dan semua itu akibat perbuatan manusia yang amoral, ambisius, menggumbar ketamakan, memperkosa kebahagiaan orang lain. Namun, di lain pihak, kita dihadapkan kepada manusia yang bermoral, mempunyai harga diri seperti ramah, bersikap tegas, berani karena benar, dan takut karena salah. Juga kita dihadapkan kepada jiwa wanita yang sangat setia dan berbakti kepada suami, berpendidikan teguh, percaya kepada diri sendiri. Dalam Mahabharata pun kita dihadapi dengan perbuatan manusia abnormal, tamak, dengki, sombong, dan sebagainya. Seperti yang dicontohkan pada figur Kurawa, beserta pembantu-pembantunya. Mereka menginginkan kembali kerajaan Amarta yang dikuasai Pandawa dan ingin mencelakakan Pandawa. Contoh kasus dua yaitu pahlawan dari Sumatera Barat yaitu Buya Hamka. Beliau mengalami penderitaan yang hebat pada masa kecilnya sehingga dia sempat mengenyam pendidikan sekolah kelas 2 saja. Namun akhirnya ia menjadi orang terkenal, orang besar pada zamannya berkat perjuangan hidupnya melawan penderitaan. Dalam dunia modern seperti ini, hasil teknologi modern merata di segala penjuru, tetapi penderitaan yang dialami manusia sekarang juga tidak kalah hebatnya dibandingkan penderitaan yang dialami oleh nenek moyang kita sebelum perang. Bahkan, perkembangan dan hasil teknologi modern menyebabkan berita penderitaan meluas dengan cepat lewat berbagai media massa. Berita sebab-sebab manusia menderita seperti kelaparan, kebakaran, wabah penyakit, banjir, dan lain-lain. Penderitaan silih berganti mengisi lembaran koran, layar TV, mengandung di video, di radio, dengan maksud agar kita semua menyaksikan atau mendengarkan dan ikut merasakan mengalami dari kejauhan. Jelas bagi kita bahwa penderitaan merupakan bagian terpenting yang menarik perhatian media massa dimanapun. Hal itu disebabkan karena penderitaan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Seorang akan mengalami penderitaan atau musibah. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan mempelajari berbagai kasus penderitaan manusia, berarti banyak mempelajari sikap, nilai, harga diri, ketamakan, kesombongan orang, dan sebagainya. Semua itu bermanfaat untuk memperdalam dan memperluas persepsi, tanggapan, wawasan, dan penalaran bagi yang mempelajarinya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Ade Virus. Untuk materi selanjutnya yaitu penderitaan sebuah fenomena universal akan dipresentasikan oleh rekan Zahra. Kepada rekan Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ihsan atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penderitaan merupakan sebuah fenomena yang lebih universal. Penderitaan adalah sesuatu hal yang tidak bisa dikategorikan dalam satu hal. Penderitaan bisa terjadi dalam banyak hal seperti bencana alam, kesakitan, kecelakaan, penindasan, perbudakan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Selain itu, penderitaan boleh juga dibilang sebagai fenomena yang universal, karena fenomena tidak memandang dari waktu ataupun keadaan. Walaupun begitu pun juga dengan ruangnya. Waktu penderitaan sudah terjadi, sudah dirasakan oleh manusia dari sebelum-sebelumnya. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, penderitaan tidak mengenal dengan waktu dan ruang. Di mana kebutuhan dan tuntutan hidup semakin meningkat dan pada instansi berikut bisa menimbulkan penderitaan bagi orang yang tidak mampu memenuhinya. Akan tetapi, penderitaan konon telah dikenal sejak kelahiran manusia pertama. Belum begitu lepas dari ingatan kita, barangkali betapa Adam dan Hawa harus menderita terlompat dari surga antara tindakannya sendiri yang mengesampingkan perintah Tuhan dan lebih menuruti nafsu dan bujukan setan. Sebagai fenomena universal, penderitaan tidak mengenal perbedaan manusia. Artinya, penderitaan bisa pula dialami oleh manusia-manusia yang dianggap suci. Bahkan, Rasul dan Nabi sekalipun. Pengalaman hidup Sang Buddha, Nabi Muhammad, dan Yesus Kristus barangkali bisa dipakai sebagai pembenar dari konstansi tersebut. Sebagai contohnya, dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad. Beliau merupakan seorang Rasul yang merupakan orang yang suci dan merupakan kasih Allah Subhanahu wa taala. Namun
Meskipun begitu, dikarenakan penderitaan tidak memandang siapapun itu orangnya, Nabi Muhammad sekalipun bisa merasakan yang namanya penderitaan ketika dia baru lahir dan dia ditinggalkan oleh ayahandanya, dan waktu beliau baru berumur beberapa bulan sudah ditinggal oleh ibundanya. Begitu pula selanjutnya, di mana beliau harus memperjuangkan Islam dan menegakkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dari kisah Islam yang dapat kita ambil, dalam kisah eh, dalam kisah agama Kristen pun terdapat yang namanya penderitaan. Penderitaan yang berkepanjangan dialami oleh Yesus. Sudah lahir dalam palungan, mati pun harus dilalui lewat tiang salib. Puncak penderitaan Yesus bisa kita resapi dari Injil dan dari Matius berikut ini. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka mengayam sebuah mahkota dari duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya di kepalanya. Sesudah mengolok-olok, dia menanggalkan jubah itu darinya dan mengenakan pula pakaian-pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalib dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang gundi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Begitu fenomenal universal, penderitaan ini tidak bisa diambil dan dikategorikan dari satu manusia saja. Karena banyak juga seniman dan filsuf yang mencoba mengangkat masalah penderitaan dalam karya seni ataupun ajaran-ajaran filsafatnya. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa hampir semua karya besar dalam bidang seni dan filsafat lahir dari imajinasi penderitaan. Epos Ramayana dan Mahabharata misalnya boleh disebut sebagai dua karya besar dan klasik yang banyak berbicara soal penderitaan. Oleh karena itu, sungguh sayang rasanya kalau dua karya besar tersebut tidak kita singgung dalam pembahasan sekarang ini. Dalam cerita Ramayana dikisahkan seseorang bahwa sebenarnya Ramayana telah dicalonkan sebagai Raja Ayodhya, menggantikan Dasarata ayahnya. Akan tetapi pilihan sang ayah ini tampaknya tidak berkenan di hati sang ibu, Kaikeyi, yang berputerakan Bharata belakang iri dan kedengkian masih diperberat lagi dengan berhasilnya seorang raksasa Dasamuka namanya menculik Sita, istri Rama. Dengan perjuangan yang tidak kenal lelah, memang akhirnya Rama berhasil membebaskan Sita dari penguasaan Dasamuka. Akan tetapi penderitaan Rama tidak berhenti satu situ saja. Cobaan masih datang lagi, yaitu dengan munculnya kesangsian rakyat terhadap kesucian Sita yang cukup lama berada dalam penguasaan Dasamuka. Dan semua penderitaan itu berkulminasi pada saat Sita meninggalkan Rama sebagai realisasi sumpah Sita akan kesuciannya. Konon, Sita bersumpah bahwa di bumi akan terbelah dan mengambil Sita apabila ia masih suci. Dan begitulah bumi ternyata memang benar-benar terbelah dan merenggut Sita dari isi Rama. Baik, penderitaan seperti yang saya singgung sebelumnya, penderitaan merupakan hal yang sangat universal. Dan bisa disimpulkan juga, banyak dari orang yang bilang kalau misalkan penderitaan itu akan berhenti pada saatnya. Akan tetapi bisa juga kita lihat pada contohnya saudara kita yang berada di Palestina sampai sekarang saat ini masih belum mendapatkan kebebasan dari mereka. Itu menandakan bahwa penderitaan tidak mengenal yang namanya ruang dan waktu.
Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Zahra. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan Angel. Kepada rekan Angel dipersilahkan. Oke, penderitaan sebagai anak penguasaan. Dari di atas telah dikemukakan bahwa banyak faktor yang sebenarnya menjadi penyebab penderitaan manusia. Penderitaan bisa saja diakibatkan oleh perang, bencana alam, musibah, atau kecelakaan, penindasan, perbudakan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Namun, demikian tidak jarang justru penderitaan datang atau disebabkan oleh unsur manusia itu sendiri. Manusia sebagai faktor utama penyebab penderitaan memang sudah disadari sejak dahulu. Penderitaan manusia yang satu tidak bisa dilepaskan dari ulah manusia lainnya. Ini semua sulit terbantahkan, mengingat penderitaan itu pada dasarnya merupakan anak penguasaan dan jarang menjadi anak kebebasan. Para sastrawan bahkan seniman pada umumnya lebih mudah menangkap fenomena penderitaan manusia dan sekaligus lebih vokal menyuarakannya dibanding kelompok profesi lainnya. Sebagai manusia yang punya daya pengamatan dan getar yang lebih lembut dan sublim, dengan sendirinya mereka bisa mewakili kelompoknya dalam menyuarakan fenomena penderitaan. Ini berbeda misalnya dengan suara yang mungkin diberikan oleh seorang ilmuwan atau pemimpin masyarakat. Seorang ilmuwan menangkap gejolak masyarakatnya lewat sektor penalaran keilmuan yang dianutnya, sedang seorang pemimpin masyarakat menangkap gejolak masyarakatnya lewat saringan politik yang dianutnya. Sementara itu, seorang sastrawan sebagai manusia yang bebas dalam mencari kebenaran, tidak dibatasi oleh penalaran semata dan dijepit oleh kepentingan politik, namun lebih dapat dipercaya sebagai pembawa suara hati nurani masyarakatnya. Salah satu contoh yang cukup vokal dalam menyuarakan penderitaan masyarakat sekaligus memuat kritik di dalamnya adalah novel karya Mokhtar Lubis yang berjudul Harimau-Harimau. Novel yang mengambil latar setting di daerah hutan rimau Sumatera ini berkisah tentang 7 orang pendamar dalam perjalanan pulang mereka dari hutan ke kampung halamannya. Ketujuh pendamar tersebut dipimpin oleh seorang yang bernama Wak Kato, orang yang tertua di antara mereka. Teror, kepanikan, dan ketakutan mewarnai perjalanan mereka. Tatkala seekor harimau tua yang sangat besar menguntit mereka dan menerkam satu persatu. Memang di akhir kisah harimau ganas itu berhasil dibunuh, akan tetapi kenyataan baru muncul, masih ada harimau lain yang lebih berbahaya, yaitu Wak Kato, pemimpin pendamar itu sendiri. Dan ternyata pemimpin yang tiran, sakti, dan besar itu ternyata tidak lebih dari seorang pengecut yang memendam berbagai kepalsuan. Satu pertanyaan yang segera mengganggu, bagaimana sikap Mokhtar Lubis sendiri terhadap kondisi semacam itu? Jawabannya bisa kita simak dari kutipan berikut ini. Setiap orang wajib melawan kedaliman dimanapun kedaliman itu berada. Salah bila orang yang mencilkan diri dan pura-pura menurut mata terhadap kedaliman yang menimpa orang lain. Besar kecilnya kedaliman atau ada dan tak adanya kedaliman tidak boleh diukur dengan jauhnya terjadi dari diri seseorang. Dan untuk menjadi manusia haruslah lebih dahulu membunuh harimau di dalam dirinya. Contoh kedua, yaitu novel ini berkisah tentang Contoh kedua yaitu kisah tentang penderitaan anak manusia sebagai akibat dari praktek penguasaan. Bisa kita lihat dari novel Muspa Edo yang berjudul Perjalanan Hitam. Novel ini berkisah tentang perjalanan hitam seorang pemuda Makassar, Basomakulau namanya, di sebuah sel tahanan di kota Surabaya. Dari kutipan di atas bisa kita mengerti,
Pesan yang bisa kita petik dari novel Musbah Edo adalah pertarungan antara polisi dan penjahat telah melibatkan mereka yang tak bersalah. Dalam hal ini, orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan menjadi korbannya. Jelasnya novel ini mengemukakan suatu masalah yang serius dalam hal proses verbal tahanan. Barang siapa jatuh ke kamar tahanan, maka penderitaanlah yang akan ia alami. Tidak peduli apakah ia bersalah atau tidak. Next. Selanjutnya yaitu siksaan. Berbicara tentang siksaan, maka akan terbayang pada ingatan kita tentang neraka dan dosa. Dan akhirnya firman Tuhan dalam kitab suci Al-Quran, seperti kita maklumi di dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak sekali surat dan ayat yang membicarakan tentang siksaan ini. Macam siksaan dan bentuk siksaan bertebaran di antara 6-9 buah ayat Al-Ankabut. Antara lain ayat 40 yang menyatakan, maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Oke, kali ini kita tidak akan membahas siksaan manusia setelah di dunia fana. Namun, sekarang kita akan hanya membicarakan siksaan yang dialami manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang siksaan, pasti yang terbayang di benak kita berupa orang yang tinggi, besar, kokoh, kuat, dan dengan muka yang seram sedang memegangi cemeti yang siap dicambukkan ke orang yang akan disiksa. Atau orang itu memegang batang besi yang dipanaskan ujungnya sampai merah dan siap ditempelkan kepada tubuh orang yang disiksa. Siksaan semacam itu banyak sekali terjadi dan banyak dibaca di berbagai media massa. Bahkan kadang-kadang ditulis di halaman pertama dengan judul huruf besar dan kadang-kadang disertai gambar si korban. Siksaan itu berupa penyakit, siksaan hati, siksaan badan oleh orang lain, dan sebagainya. Siksaan manusia ini ternyata juga menimbulkan kreativitas baik bagi yang pernah mengalami siksaan atau orang lain yang berjiwa seni yang menyaksikan baik langsung atau tak langsung. Hal itu menjadi salah satu contohnya yaitu cerpen yang berjudul Sakit Mental yang ditulis oleh Ike Dianpe. Cerpen ini berkisah tentang seorang ibu yang sering menyiksa anaknya dan berkelainan mental. Nah, dengan membaca hasil seni yang berupa siksaan, kita akan dapat mengambil hikmahnya, karena kita dapat menilai arti manusia, harga diri, kejujuran, kesabaran, dan ketakwaan. Tetapi juga hati yang telah dikuasai nafsu syaitan, kesadisan, tidak mengenal berperi kemanusiaan, dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Angel. Selanjutnya, untuk materi rasa sakit akan dipresentasikan kembali oleh Zahra. Kepada rekan Zahra, dipersilahkan. Baik, terima kasih San. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu rasa sakit. Rasa sakit adalah suatu rasa yang tidak disukai oleh si penderita. Rasa sakit atau penyakit sama halnya dengan penderitaan. Mereka tidak memandang buli, kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, semuanya dapat merasakan yang namanya sakit ataupun penyakit. Tapi di balik rasa sakit itu ada hikmahnya, di antara lain dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap sakit ada obatnya, hanya saja tergantung pada usaha dari penderita. Rasa sakit atau penyakit tidak dapat dipisahkan keberadaannya dan juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Penderitaan, rasa sakit, dan siksaan adalah satu hal yang satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Rasa sakit atau penyakit dapat kita rasakan karena kurangnya perhatian terhadap diri sendiri. Ada juga rasa sakit yang terjadi karena kelalaian kita sendiri. Rasa sakit
atau sakit dalam pengalaman hidup sehari-hari ada 3 macam: sakit hati, rasa sakit syaraf, dan sakit jiwa, dan rasa sakit fisik. Rasa sakit hati bermacam-macam pula jenis dan sifatnya. Rasa sakit dapat menyebabkan orang berpikir terus dan akibatnya dapat menjadikan penderita sakit fisik, misalnya karena gosip atau celoteh orang yang mengenai dirinya yang berupa ejekan atau sindiran. Bagaimana rasanya seorang mendapat sindiran itu? Kiranya Anda pun telah mengalaminya atau hal-hal semacam itu pula di masa dulu untuk sebagian orang. Rasa sakit dapat dihilangkan dengan banyak-banyak untuk berpikiran positif. Karena pembawaan dari berpikir positif dapat menghilangkan yang namanya pikiran buruk dari diri kita sendiri dan dapat mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Baik, untuk contoh, di sini ada contohnya ada contoh yaitu seorang dokter yang sedang sakit. Dokter merupakan seseorang yang menjaga kesehatan dari pasiennya. Namun dalam cerita ini ada seorang dokter bernama Andre yang biasanya mengobati orang-orang lain pasiennya. Namun dalam kesempatan kali ini dialah yang menjadi pasien dari rumah sakit tersebut. Hal itu tidak dapat diprediksi. Maka dari itu yang namanya dari rasa sakit atau penyakit tidak dapat kita prediksi. Bahkan seorang dokter yang biasanya mengobati orang-orang lain dan menjadi acuan untuk kesehatan bagi orang lain dapat juga merasakan yang namanya sakit. Maka dari itu kita harus berserah diri kepada Tuhan untuk kebaikan dan kemajuan dari fisik kita dan ataupun menghindari kita dari rasa sakit atau penyakit tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak. Baik, terima kasih kepada rekan Zara. Untuk materi selanjutnya yaitu neraka dan manusia dan penderitaan akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Saat seseorang mendengar kata neraka, maka yang akan terbayang oleh orang adalah dosa dan juga sakit yang luar biasa yang didapatkan saat berada di neraka. Jelas bahwa antara neraka, siksaan, rasa sakit, dan penderitaan tersebut memiliki hubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan yang dimiliki oleh 4 komponen ini adalah rangkaian sebab akibat. Manusia masuk neraka karena dosa. Oleh karena itu, kita berbicara tentang dosa juga berkaitan tentang kesalahan. Akibat dari kesalahan yang kita lakukan tersebut, maka kita mendapatkan hukuman berupa siksaan, dan siksaan itu menghasilkan rasa sakit, dan rasa sakit itu adalah bentuk dari penderitaan yang didapat oleh para pendosa. Oke, kenapa manusia bisa masuk neraka? Seperti yang sudah disinggung di awal, saat kita mendengar kata neraka, maka yang akan terbayang oleh kita dosa. Manusia masuk neraka itu disebabkan oleh dosa, dan itu dalam Islam ada dalam kajian Quran surat Al-Fat ayat 6 yang artinya, dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Selain penderitaan berupa neraka yang terjadi di akhirat nanti, dalam kehidupan sehari-hari manusia juga tak lepas dari kesalahan. Sehingga dari kesalahan-kesalahan tersebut mereka juga mendapatkan beberapa konsekuensi, yang mana konsekuensi mereka itu mereka ibaratkan sebagai neraka dunia. Apa maksudnya? Kita lihat dalam contoh berikut. Seorang pria terlambat bangun sehingga ia tergesa-gesa untuk berangkat ke kantor. Saat di jalan, ia terjebak macet dan karena keadaan itu, beberapa mesin di mobil tidak berfungsi. Alhasil, setelah beberapa lama terjebak macet, ia mencari bengkel sehingga ia terlambat datang ke kantor dan mendapat hukuman dari atasannya berupa potongan gaji pada bulan itu. Dapat kita lihat bahwasanya pria ini melakukan kesalahan yakni terlambat bangun sehingga ia mengalami penderitaan berupa tergesa-gesa untuk berangkat ke kantor dan terjebak kemacetan. Selain itu, ia juga mendapatkan siksaan berupa punishment dari atasannya yaitu pemotongan gaji, yang mana itu sangat berpengaruh terhadap finansialnya. Bentuk penderitaan yang seperti itu identik dengan bentuk penderitaan yang terjadi
saat ada di neraka, yaitu adanya kesalahan, penderitaan, dan siksaan. Bentuk penderitaan yang identik dengan neraka itulah yang disebut sebagai neraka dunia. Untuk materi berikutnya yaitu manusia dan penderitaan. Penderitaan sendiri merupakan sebuah kata yang sangat dijauhi dan paling tidak disukai oleh siapapun. Orang bekerja membanting tulang siang dan malam demi keluarganya supaya tidak mengalami kekurangan dan kelaparan, sehingga mereka dapat menghindari penderitaan. Mengenai penderitaan, ternyata penderitaan tersebut berasal dari dalam dan dari luar diri manusia. Biasanya orang menyebut dalam dan luar ini sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu disebabkan oleh karsa dan rasa dalam diri manusia. Dalam diri manusia itu ada cipta, rasa, dan karsa. Karsa adalah sumber yang menjadi penggerak segala aktivitas manusia. Cipta adalah realisasi dari adanya karsa dan rasa. Baik karsa maupun rasa selalu ingin dipuaskan, karena selalu ingin dilayani. Sedangkan rasa selalu ingin dipenuhi tuntutannya. Baru dalam keduanya menemukan yang dicarinya atau manusia akan merasa senang, merasa bahagia. Lantas, bagaimana karsa dan rasa ini dapat menyebabkan penderitaan? Karsa dan rasa ini akan menyebabkan penderitaan apabila kedua hal ini tidak terpenuhi dan manusia itu akan merasa menderita. Seperti ilustrasi yang saya cantumkan dalam PPT slide kita pada kali ini. Ini adalah sebuah karakter dari series India bernama Komolika, yang mana dia mencintai seorang laki-laki yang bernama Anurag, tetapi Anurag mencintai wanita lain. Sehingga dia pun sangat mencintai Anurag dan dia ingin mendapatkan Anurag. Karena rasa takut kehilangan Anurag tersebut, akhirnya ia menderita dan ia selalu berusaha untuk mendapatkan Anurag bagaimanapun caranya. Yang terjadi kepada Komolika ini merupakan salah satu bentuk penderitaan yang disebabkan oleh karsa dan rasa itu. Selanjutnya ke pembahasan berikutnya yaitu faktor eksternal. Penderitaan disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor eksternal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor eksternal murni. Faktor eksternal murni sendiri merupakan penyebab penderitaan yang bukan karena perbuatan atau ulah yang bersangkutan. Dengan kata lain, sebagai contoh adalah korban gempa yang menderita karena bencana alam, bukan karena ulah mereka, tapi karena bencana alam. Sementara yang kedua adalah faktor eksternal tak murni, yaitu penyebabnya terlihat berasal dari luar, tetapi penyebab utamanya adalah tindakan yang dari bersangkutan itu sendiri. Sebagai contoh, saat orang yang tidak menjaga makanannya, maka ia akan jatuh sakit dan harus dibawa ke dokter dan mengalami penderitaan. Dan jika dilihat, penyebabnya tersebut berasal dari luar, yaitu rasa sakit, yang mana sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tapi jika kita melihat lebih jauh lagi, penyebab utamanya adalah tindakan dari pelaku itu sendiri, yakni tidak menjaga pola makannya. Manusia dan penderitaan dalam pandangan Islam itu dilihat dari dua penyebab. Yang pertama adalah ujian dari Allah, dan yang kedua adalah bala atau sisa Allah. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan Allah juga berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yaitu, telah timbul kerusakan di darat dan di laut disebabkan ulah tangan manusia. Karena Tuhan hendak merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka supaya mereka kembali kepada kebenaran. Bila kita lihat, dua penyebab ini dapat kita simpulkan bahwasanya penderitaan yang dialami manusia itu adalah sebagai cara kita untuk bermawas diri. Dengan jalan itu, kita dapat memperoleh bahwa penderitaan sebagai ujian Allah, di mana penderitaan tersebut membuat kita harus bersabar dan bertawakal sambil berikhtiar menyingkirkan penderitaan tersebut. Sehingga penderitaan yang terjadi kepada manusia diharapkannya membuat manusia untuk dapat menjadi lebih dekat kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi dari saya tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.